Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami semua menjadi anak-anak-Mu itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami. Urapi kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi hari ini, baik di gereja Nias maupun yang lewat live streaming. Urapi dengan Roh Kudus, kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami sudah menyanyi, memuji Engkau dengan sungguh-sungguh dari kedalaman hati kami. Biarlah Roh Kudus Engkau hadir dan Tuhan Yesus Engkau hadir di antara anak-anak-Mu di gereja Nias, baik pun kami yang lewat live streaming. Roh Kudus Engkau lebih dahulu yang bekerja mengurapi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini dan juga urapi hamba yang membawakannya. Berikan Tuhan Yesus hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang disampaikan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman Tuhan ini. Amin. Shalom saudara sekalian. Saya harap semua Anda semua baik-baik saja. Cuma hati-hati ya saudara sekalian, ini COVID-nya naik lagi. Jadi sehari-hari baiklah Anda selalu memakai masker, jangan lepas masker. Dan kalau boleh double maskernya saudara sekalian, kita harus berjaga-jaga yang menjaga kesehatan tubuh kita saudara sekalian. Mari kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Roma 5 ayat 5. Aristo bisa tolong bacakan Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah saudara sekalian yang ada di dalam hati kita yang sudah dicurahkan oleh Roh Kudus. Saudara, suka atau tidak suka, di dalam hidup ini tidak pernah lepas daripada yang namanya kekecewaan saudara sekalian. Firman ini katakan, pengharapan tidak mengecewakan. Tapi ya itu, dalam hidup, kita suka atau tidak suka, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kekecewaan. Kita yang kecewa, atau kita malah yang mengecewakan orang saudara sekalian. Contohnya Nabi Yusuf yang hidupnya syarat dengan kekecewaan. Dia dibuang kakak saudara-saudaranya, dia dijual oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, tapi dia tidak kecewa. Meskipun pasti dia kecewa, tetapi dia melekat dengan Tuhan, dia berharap pada Tuhan, dan dia bersandar kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita bisa menang dari rasa kecewa. Saudara sekalian, kita akan membahas bagaimana kita bisa menang dari rasa kecewa. Hal yang pertama adalah kita harus menganggap Tuhan adalah bagian yang terbaik dalam hidup kita, saudara sekalian. Coba kita renungkan ya saudara sekalian, apakah dalam hidup ini saudara sekalian keinginan kita kah, atau rencana kita kah, atau impian kita kah yang ingin kita capai, atau rencana Tuhan atau rancangan Tuhan, keinginan Tuhan. Dengan sendirinya kita akan mengikuti keinginan Tuhan saudara sekalian, dan itu yang terbaik saudara sekalian. Sadarkah saudara sekalian, bila kita hidup dengan penuh kekecewaan terus menerus saudara sekalian, karena kita tidak mendapat apa yang kita idamkan saudara sekalian, bahwa kita sudah menganggap bahwa Allah tidak lebih penting daripada ambisi kita saudara. Jadi nomor satu yang kita harus lakukan adalah Tuhan adalah bagian yang terbaik dalam hidup kita, saudara. Jadikan Tuhan tempat sandaran kita dan pengharapan kita, karena Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Untuk menang dari rasa kecewa, nomor satu adalah jadikan Tuhan bagian yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita baca firman yang terambil dari Markus 16 ayat 6-7. Markus 16 ayat 6-7. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut.
Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Markus 16 ayat 6-7. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Saudara sekalian, hal yang kedua yang harus kita lakukan, saudara sekalian, kita melihat para murid-murid Yesus, saudara sekalian, bagaimana keadaan penangkapan, penyiksaan, penyalipan, dan kematian Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh membuat goncangan iman dan juga goncangan jiwa bagi para murid-muridnya. Mereka sungguh ketakutan dan sangat kecewa, saudara sekalian. Yang mereka banggakan, yang mereka idam-idamkan, yang mereka sudah mimpi indah bersama Yesus. Ternyata Tuhan Yesus ditangkap bahkan disalib sampai mati, saudara sekalian. Tetapi berita baiknya adalah mereka lihat dan mereka ada pengharapan, yaitu Tuhan Yesus bangkit, saudara. Dan itu mengubah kekecewaan mereka menjadi mereka gembira dan ada pengharapan yang penuh. Dan mereka jadi berani, yang tadinya ketakutan jadi berani. Jadi hal yang kedua untuk kita menang dari rasa kecewa, ubahlah kekecewaan menjadi pengharapan. Perkatakanlah dan hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus. Sebagaimana murid-muridnya melihat Tuhan Yesus mereka hidup. Tuhan bangkit, Tuhan hidup, Tuhan menang artinya, saudara. Dan kita, kalau kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan kita perkatakan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita bisa hidup lebih daripada pemenang. Tidak ada kekecewaan yang tidak dapat diubah menjadi iman yang penuh oleh kuasa kebangkitan Yesus. Saudara sekalian, saya ulangi, tidak ada kekecewaan yang tidak bisa diubahkan menjadi iman yang penuh oleh kuasa kebangkitan Yesus. Jadi kuasa kebangkitan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus menang, maka kita pun akan hidup lebih dari pemenang, saudara sekalian. Kita baca ayat firman Tuhan Aristo dari Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Demikian firman Tuhan. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara sekalian, di dalam hidup ini, saudara, seperti Paulus kita lihat ya, Paulus itu lebih memilih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, pengenalan akan Tuhan Yesus bagi Paulus lebih mulia dari semuanya, saudara sekalian. Bahkan apa yang dia miliki, dia lepaskan semua dan dianggap sebagai sampah. Sebetulnya sumber kekecewaan itu ada dua hal, saudara sekalian. Ada dua hal, yaitu sumber kekecewaan adalah manusia. Yang kedua adalah keadaan. Dan juga ada dua respon akibat kekecewaan itu. Satu, akan terpuruk dan kemudian meninggalkan Tuhan, atau kedua lebih mendekatkan kepada diri kepada Tuhan, saudara.
Paulus memilih lebih dekat kepada Tuhan. Karena Paulus katakan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi saudara sekalian, hal yang ketiga supaya kita dapat menang daripada rasa kecewa, yaitu kita memandang bahwa hidup ini lebih mulia daripada semuanya, sebagaimana Paulus, saudara sekalian, juga menganggap lebih mulia dan menganggapnya semua apa yang dimiliki dan semua yang selalu itu sampah supaya dia memperoleh Kristus. Keputusan ada di tangan kita, saudara sekalian. Kita mau terus kecewa atau kita mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, kita tidak bisa, saudara sekalian, untuk kita jauh dari Tuhan karena hidup kita adalah dari Tuhan. Dan kita harus menganggap kekecewaan itu justru sebagai pendorong supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Banyak dialami oleh para remaja-remaja, saudara sekalian ya, yang belum mengenal betul-betul dalam firman Tuhan, yang mana saya banyak menemui konseling-konseling anak remaja, saudara sekalian, yang mana kecewa sedikit rasanya seperti mau bunuh diri saja. Nah, ini adalah tugas orang tua, saudara sekalian, untuk bagaimana anak-anak ini, anak remaja atau siapapun bahkan orang dewasa, harus menganggap bahwa hidup di dalam Tuhan Yesus, memandangnya hidup di dalam Tuhan Yesus, memiliki Kristus Yesus di dalam kita, itu lebih mulia daripada apa yang kita inginkan yang kita tidak tercapai, saudara sekalian. Jadi jangan kecewa karena hidup di dalam Tuhan Yesus lebih mulia daripada semuanya, saudara sekalian. Kita baca di Mazmur 34 ayat 10 Aristo. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Hal yang keempat untuk kita bisa menang dari rasa kecewa, yaitu kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sebagaimana firman Tuhan ini katakan, orang yang kudus, anak-anak Tuhan artinya, tidak berkekurangan apapun yang baik, saudara sekalian. Tuhan berjanji kita tidak kekurangan apapun yang baik, saudara. Kalau sampai saat ini saudara belum mendapatkan apa yang Anda idamkan, adalah jawabannya adalah jika yang Anda inginkan itu baik menurut pendapat Allah, pasti akan diberikan kepada saudara. Tetapi kalau sekarang ini Anda belum mendapatkan apa yang Anda mau, Tuhan menganggap bahwa saat ini itu tidak baik buat Anda saat ini, ya saudara sekalian. Belum tentu saat yang lain itu tidak baik. Tapi untuk saat ini apa yang Anda idamkan atau Anda inginkan belum tercapai yang membuat Anda kecewa. Ingat bahwa mungkin Tuhan memandang bahwa saat ini apapun yang kita idamkan yang belum kita dapat itu saat ini belum baik dan bahkan tidak baik, saudara. Maka untuk itu kita harus terima keadaan, saudara sekalian. Terima keadaan dan berhenti kecewa, saudara. Seperti untuk berhenti kecewa itu kita harus minta kekuatan dari Tuhan, sebagaimana dikatakan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi berhenti kecewa, berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut, saudara, karena minta kekuatan kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan berkata, saudara sekalian. Saudara, Tuhan ingin kita lebih beriman dan bertekun dalam Dia, saudara sekalian. Juga bertekun dalam doa. Sebab kekecewaan membuat kita menjadi pesimis dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Jadi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan dan percaya bahwa kenyataan yang ada tidak sesuai kita harapkan, tetap kuat, dan karena Tuhan selalu baik, Tuhan Yesus selalu baik, saudara sekalian. Jadi jangan kecewa, saudara sekalian. Terima keadaan, berhenti kecewa,
tetap bersyukur, karena kecewa membuat kita bisa pesimis dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Tuhan ingin kita lebih bergantung kepadanya, bukan kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Tuhan juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia dapat mengabulkan apa keinginan kita, saudara sekalian, dengan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan, saudara sekalian. Jadi ada 4 hal untuk kita menang dari rasa kecewa, yaitu 1, jadikan Tuhan bagian yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan adalah bagian yang terbaik dalam hidup kita. Kedua, ubahlah kekecewaan menjadi pengharapan, sebagaimana murid Yesus yang tadinya goncangan jiwa luar biasa, kecewa luar biasa, takut luar biasa, tapi Yesus bangkit jadi berubah menjadi pengharapan, kecewa berubah jadi pengharapan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Yang ketiga, memandang bahwa hidup di dalam Tuhan Yesus lebih mulia daripada semuanya. Yang keempat, saudara sekalian, katakan bahwa kita tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi kalau kita belum dapat apa yang kita inginkan sekarang, itu belum baik bagi kita. Tetapi pada waktunya Tuhan, apapun yang kita inginkan pasti akan diberikan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, saudara sekalian. Jadi jangan pernah mau kecewa, saudara. Saya waktu kecil pernah, saudara sekalian, tiap minggu, tiap hari Sabtu dan Minggu, orang tua saya punya villa di Cibulan. Dari kelas 3 SD yang mana saya sudah ingat ya, daya ingat saya sudah teringat. Itu tiap Sabtu dan Minggu pasti ke Cibulan, saudara sekalian, karena papa saya punya villa di Cibulan. Dan kemudian minggunya itu pasti makan di Cipanas. Makan di Cipanas dan kemudian di pintu restoran tersebut, itu pintunya itu satu pintu, tetapi yang satu kita bisa masuk di restoran, tapi juga bisa masuk ke satu tempat yang agak menanjak sedikit, dan itu ada satu rumah, ada satu gedung tapi tidak terlalu besar, dan ada satu pintu yang selalu tertutup. Dan di yang agak menanjak itu, saudara sekalian, itu penuh dengan taman-taman bunga mawar. Bunga mawar yang indah-indah, warna merah, warna pink, saudara, warna kuning. Dan yang saya suka adalah warna merah tua, saudara sekalian. Wangi lagi, saudara sekalian. Jadi tiap minggu pasti ke Cipanas, turun mobil, saya pasti berlari ke arah yang menanjak itu, saudara sekalian, dan mengambil bunga mawar. Meskipun takut-takut ya kalau ada orang, tapi nggak pernah kelihatan orang, saudara sekalian. Jadi saya ambil satu, saya cium-cium, saya bawa ke restoran, saudara, dan saya pulang bawa ke Jakarta, saudara sekalian, di hari Minggu, karena hari Seninnya kan sekolah ya. Nah itu dilakukan belasan tahun, saudara sekalian, terjadi yang terjadi pada saya selalu ke Cipanas bersama orang tua dan adik-adik saya, itu belasan tahun. Nah sesudah saya bertobat, saya ikut katekisasi, saudara sekalian. Satu hari ibu rohani saya, namanya Suster Clara, kepala sekolah anak-anak saya, menelpon saya mau meminjam mobil untuk ke Cipanas karena akan pergi ke biara, katanya ada perlu untuk ke biara. Dan supir ada, sebenarnya mobil ada, tapi untuk anak-anak sekolah. Tapi saya pikir ya udah deh suster, saya aja yang antar pakai mobil saya. Jadi saya nyetir sendiri berdua dengan suster. Kemudian saya ke Cipanas. Tiba di Cipanas, saudara sekalian, ternyata waktu bilang belok kanan Bu Eti, di situ saya terkejut luar biasa. Itu tempat belasan tahun dulu saya ke situ, ternyata itu tempat adalah tempat biara, saudara sekalian, yang mana itu saya anggap waktu itu adalah tempatnya Tuhan Yesus. Waktu mau belok ke kanan saya sudah langsung nangis, saudara sekalian. Saya menangis tidak tertahankan lagi karena di dalam hati saya dari kecil ke tempat Tuhan Yesus ternyata. Saya ambil mawar di sini. Kenapa enggak dari dulu saya hidup di dalam Tuhan Yesus? Kenapa enggak dari kecil saya
kenal Tuhan Yesus dan hidup di dalam Tuhan Yesus. Itu yang ada di hati saya pada saat itu. Ya, kemudian saya nangis tidak tertahankan, jadi susternya kan bingung ya saudara sekalian. Akhirnya dia ketuk-ketuk, dia bel biara tersebut dan keluarlah kepala biaranya. Dan kemudian saya digandeng masuk dan menangis, tidak bisa berhenti. Akhirnya capek dan akhirnya bisa berhenti, baru saya bisa bicara. Mereka tanya, kenapa Bu Eti, kenapa Bu Eti gitu. Mereka tanya juga bingung, mereka sampai suster-suster di situ, ternyata itu biara untuk suster yang berdoa saudara sekalian gitu. Jadi mereka juga berdoa untuk saya, jadi saya makin nangis saudara sekalian. Aduh, saya dari kecil ternyata saya ke tempat ini, saya ke tempat Tuhan Yesus, saya pikir gitu. Nah, terus waktu saya sudah bisa bicara, saya katakan, saya dari kecil ke sini tiap minggu, dan kemudian saya ambil bunga mawar di sini. Kenapa enggak dari dulu saya di dalam Tuhan Yesus, saya katakan begitu. Tetapi akhirnya kepala biaranya katakan, Ibu Eti, dahulu itu adalah persiapan buat sekarang, jadi tidak ada yang terlambat. Nah, saya agak reda dibilang begitu, saya mengerti, oh iya ya, tidak ada terlambat. Dan juga pastilah waktu kecil tidak ada kansai untuk ikut Tuhan Yesus, karena kedua orang tua saya kan bukan di dalam Yesus. Baru saya mengerti. Nah, disitulah waktu itu ada rasa campur aduk. Bukannya menyesal, tetapi bukannya juga seperti kecewa, tapi udah campur aduk. Ya kecewa, ya nyesal, kenapa enggak dari dulu ikut Tuhan Yesus. Nah itulah saudara sekalian, di dalam hidup saya pernah mengalami itu dan tangisan saya itu kira-kira 1,5 jam tidak berhenti saudara sekalian. Karena saya sepertinya seperti kecewa ya, tetapi itu bukan kecewa sebenarnya. Bagaimana ya, itu kan masih kecil dulu ya. Jadi sesudah saya menikah dan anak 4 baru saya ikut Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlambat dan saya bersukacita dan bersyukur untuk itu. Tuhan Yesus baik. Saya menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah yang terbesar untuk saya saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup mengucap syukur kepada Tuhan, selalu menerima keadaan, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa. Kita harus menang dari rasa kecewa. Karena Tuhan Yesus selalu baik untuk kita. Dan Dia selalu tahu waktu yang baik untuk kita. Untuk apapun yang kita inginkan, yang kita idamkan. Atau ambisi kita, atau keinginan kita. Pasti akan diberikannya kalau memang itu sesuai di mata Tuhan. Itu baik di mata Tuhan, saudara. Marilah kita semua hidup menjadi pelaku firman, hidup di dalam kekudusan, hidup menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati sesama, selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, selalu memakai minyak urapan saudara sekalian, dan selalu minta pertolongan Roh Kudus, tutup bungkus dengan darah Yesus, maka kita dalam hidup, kita akan lebih dari pemenang. Menang atas rasa kecewa ada 4 saudara sekalian. Pertama, Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Kedua, ubahlah kekecewaan menjadi pengharapan. Ketiga, memandang bahwa hidup di dalam Tuhan Yesus lebih mulia dari semuanya. Dan yang keempat adalah kita tidak kekurangan apapun, sesuatu pun yang baik saudara sekalian. Jadi semua adalah baik adanya. Terima kasih, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.